merasakan betapa mirisnya hati kita ketika melihat ada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum demonstran 114 di area depan gedung DPR pada hari Senin 11 April yang lalu terhadap salah satu tokoh yang sering menyuarakan nilai-nilai toleransi, persatuan dan kesatuan, serta anti terhadap gerakan radikalisme, yaitu Bang Ade Armando. Sekitar 1 minggu yang lalu, di video saya sebelumnya, saya pernah menyinggung soal adanya potensi kehadiran para penyusup yang biasa kita sebut gerombolan kadrun ini. Entah dari mana asal mereka. Yang jelas, tujuan mereka cuma satu, yakni membuat chaos dan menciptakan kerusuhan. Perilaku biadab para penyusup di aksi demonstrasi 114 yang lalu telah mencederai esensi dari kebebasan berpendapat di muka umum. Padahal konstitusi telah melindungi rakyatnya dikala hendak menyuarakan aspirasi mereka semua tanpa terkecuali. Ini adalah bukti bahwa gerombolan kadrun memang paling gemar memanfaatkan situasi dan ikut membesarkan api permusuhan. Bagaimana tidak? Sejak awal, BMSI menyampaikan niat aksi mereka yang ingin menyuarakan tuntutan-tuntutan terhadap Presiden Jokowi. Ternyata, gerombolan kadrun ini sudah lebih dulu bermanuver dan mencari posisi agar bisa memanaskan suasana. Ayolah guys, mau sampai kapan kalian ini tutup mata, pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak dengar, atau pura-pura nggak lihat ada aksi brutal dari gerombolan kadrun ini? Masa kalian para mahasiswa yang terhormat mau aja dimanfaatin, dijadiin alat sebagai pemuas nafsu para barisan sakit hati yang ingin sekali melengsarkan Pak Jokowi? Udah banyak barang bukti yang beredar di medsos kalau gerakan ini rawan ditunggangi oleh pihak-pihak yang gak suka dengan Pak Jokowi sejak kembali menjabat sebagai presiden untuk kedua kalinya. Gua kasih clue deh. Yang pertama, gerombolan kadrun ini suka sekali pakai kode angka seperti 212, 411, dan tahun ini 114. Yang kedua, apapun tuntutan yang disuarakan oleh mahasiswa, kadrun ini pasti selalu aja dia membawa narasi besarnya, itu turunkan Jokowi lah, lengsarkan Jokowi lah, dan lain sebagainya. Padahal seperti kita tahu, di daftar tuntutan gerakan mahasiswa kemarin, nggak ada tuh bahasa yang dimana mereka ini ingin melengsarkan presiden. Nah, yang ketiga adalah memprovokasi agar para pendemo bersikap anarkis. Alhasil, salah satu dosen tetap Universitas Indonesia yang kebetulan sedang meliput kegiatan demo tersebut akhirnya menjadi korban dari keberingasan perilaku para penyusup tersebut. Memang belum diketahui sih profil sesungguhnya para tersangka pengeroyokan tersebut. Akan tetapi setelah beredar di jagat medsos, kok gue jadi ragu ya? Apakah para pelaku ini benar-benar mahasiswa? Atau gerombolan kadrun yang memang sengaja menyusup dan sudah menandai keberadaan Bang Ade Armando? Masih perlu penyelidikan lebih dalam sih. Oke deh, yang pasti kita semua berdoa semoga Bang Ade Armando lekas sembuh dan seluruh pelaku dapat segera diadili atas tindakannya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke pokok permasalahan. Sebenarnya siapa sih yang harus dimintai pertanggungjawaban terkait hadirnya para penyusup ini? Apakah Polri? Apakah BIN? Atau memang harusnya para mahasiswa itu sendirilah yang menjadi garda terdepan dalam menjaga barisan mereka, serta mengusir para penyusup dengan tegas karena udah hadir dengan gagasan yang kok kayaknya berbeda ya dengan tuntutan aslinya? Lah, banyak yang bertanya, kenapa harus mahasiswa? Ya iyalah, kalau nggak mau disebut sebagai satu barisan dengan gerombolan kadrun tersebut, para mahasiswa ini ya harus menyatakan sikap dong.
Kan udah jelas, kita nggak boleh memberi ruang pada kekerasan. Apalagi jika kekerasan itu terjadi saat ada sebagian orang yang ingin menyuarakan aspirasi dan pendapatnya. Kembali lagi ke cerita awal. Kita semua sebagai warga negara Indonesia punya hak untuk bersuara. Dan itu dilindungi oleh konstitusi negara kita. Nah, paham kan maksud gue? Itu artinya, jika ada sekelompok orang yang memilih jalan kekerasan, fitnah dan kebencian, sebaiknya kita sebagai pemuda, ya, apalagi para mahasiswa yang melek hukum, harus mengambil peran preventif terhadap aksi-aksi anarkis yang dipelopori oleh para penyusup itu. Jangan nanti giliran udah kejadian, baru deh keluar-keluar bilang kalau, oh itu bukan kelompok kalian. Buru-buru cuci tangan, pura-pura amnesia, dan menyatakan kalau kalian ini nggak menduga ada kehadiran para penyusup. Basi. Kalau itu sih biasanya disebut lempar batu mencuci tangan. Karena sudah ngasih panggung, nggak mau tanggung jawab atas hasilnya. Kan lucu. Lain kali jangan begitu ya. Karena kalau bicara politik, dahulu Muhammad Yamin pernah berkata, cita-cita persatuan Indonesia itu bukan omong kosong, tetapi benar-benar didukung oleh kekuatan-kekuatan yang timbul pada akar sejarah bangsa itu sendiri. Billy Verly tutup dulu. See you next time.